على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang besar, yaitu dengan kita masih bisa bersama duduk di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar, mengaji, membaca ayat demi ayat Al-Qur'an, mendalami hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimat sekalian dan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah tentunya bukan hanya dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi dikatakan sebagai syukur kepada Allah itu manakala betul lisannya mengatakan memuji Allah, juga dengan hatinya meyakini bahwasanya setiap nikmat yang dia terima itu hanya datang dari Allah, namun harus juga dibarengi dengan adanya pengamalan anggota badan yang itu semua dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga amal saleh, amal ketaatan, ibadah yang kita lakukan itu adalah merupakan bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tentunya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita amalkan di sore hari ini atau di malam hari ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas karenanya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi kita pahalanya, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang selalu dan senantiasa menempatkan diri kita di dalam nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan dan kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabiat beliau, juga kepada setiap umat yang istiqamah mengikuti dan senantiasa menetapi jalan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada hari kiamat kelak. Karena di antara sebuah kenikmatan yang besar yang didapatkan oleh seorang hamba atau seorang manusia adalah ketika di hari kiamat kelak dia mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama atau yang disebut dengan syafaatul uzma, sebagai syafaat yang agung atau syafaat yang besar. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini adalah pertemuan yang ketiga pada
bab atau pembahasan kunci-kunci rizki. Ya, ini pertemuan yang ketiga daripada pembahasan kunci-kunci rizki. Dua pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa di antara kunci-kunci rizki, dan yang kita maksudkan kunci rizki di sini adalah kunci rizki dari sisi akhirat, ya, kunci rizki dari sisi agama, bukan dari sisi dunia. Kalau kunci rizki dari sisi dunia, sering saya katakan bahwa saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih mengetahui daripada kami sendiri, karena memang Nabi Muhammad SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebab-sebab rizki, kunci-kunci rizki dari sisi dunia, maka Bapak Ibu sekalian lebih mengetahui. Mungkin ada yang rizkinya atau kemudian ada yang sebab rizkinya itu adalah dari bertanam, dari berkebun, atau mungkin dari usaha A, atau membuka toko B, atau memiliki peluang-peluang usaha yang lain. Yang jelas Bapak Ibu sekalian lebih mengetahui tentang hal tersebut. Akan tetapi yang kita maksudkan di sini sebagai kunci-kunci rizki dalam hal ini adalah kunci-kunci rizki dari sisi pandangan agama. Apa yang dinilai oleh agama sebagai kunci-kunci rizki. Dulu sudah kita bahas, ya, sekitar 7 di antara kunci-kunci rizki. Kalau tidak salah berarti benar, ya kan? Yang pertama dulu kita katakan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya jelas dan ayat Al-Qur'annya jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi dia dari semua masalahnya, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah disangka dan diduga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak mengerjakan salat atau amal-amal ketaatan. Ini sebab yang kedua, kunci yang kedua, yaitu banyak melaksanakan salat. Karena Allah menyatakan apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami tidak meminta rizki dari kalian, karena kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan, salatlah kalian dan tekunlah kalian dalam salat, maka kalian aku akan berikan rizki. Berarti menjaga salat, memperbanyak salat, itu adalah bagian daripada sebab-sebab seseorang itu dibukakan untuknya pintu rizki. Itu kunci yang kedua. Kunci yang ketiga adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kita ulang, kita murajaah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang sering beristighfar, melazimkan, merutinkan istighfar, kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesempitan. Allah akan kasih jalan keluar dari setiap masalah, dan Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah dia duga dan sangka. Itu sebab yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, menjalin silaturrahim. Kemarin saya jelaskan silaturrahmi atau silaturrahim, ya, dan kita katakan sama saja dalam bahasa Indonesianya bagi masyarakat kita.
mau silaturrahim atau silaturrahmi. Tetapi kalau Anda ingin kembali kepada kaidah bahasa Arab yang benar, maka yang benar adalah silatun itu menyambung, ar-rahim itu orang yang punya hubungan rahim. Berarti kalau dalam konteks bahasa Arab yang benar itu adalah silaturrahim. Tetapi la musahata fil istilah, tidak perlu diperdebatkan dalam masalah istilah. Selagi masyarakat memahami silaturahmi itu adalah silaturrahim, maka berarti itu adalah suatu kalimat yang insya Allah bukan sesuatu yang salah. Tetapi yang perlu kita jelaskan di sini sedikit saya tambahkan ya. Sebagian orang memahami silaturrahim atau silaturrahmi adalah menjalin hubungan sesama kaum muslimin. Padahal yang disebut dengan silaturrahim itu adalah menjalin hubungan yang ada kekerabatan. Kalau saya dengan Bapak Ibu sekalian, ini namanya bukan silaturrahim, tetapi ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Adapun silaturrahim itu adalah kita dengan sepupu, kita dengan paman, kita dengan bibi, kita dengan saudara, kita dengan adik, kita dengan keponakan. Itu namanya silaturrahim, karena kita menyambung hubungan yang ada ikatan rahim. Itu namanya silaturrahim. Adapun ya, kalau orang kita kan biasanya kan mengatakan apa? Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi. Itu namanya bukan silaturahmi, tetapi menjalin tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya, tetapi itu sudah lumrah. Itu sudah lumrah disebutkan atau sudah lumrah dikatakan, disampaikan oleh orang-orang, oleh masyarakat, sehingga ya Allah taala alam, mudah-mudahan maksud mereka itu adalah menyambung tali sesama kaum muslimin. Tetapi kalau kita katakan mana yang lebih tepat, maka tepatnya untuk menjalin hubungan sesama saudara, sesama kaum muslimin yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan rahim, maka itu bukan silaturrahim atau silaturrahmi, tapi adalah menjalin ukhuwah, persaudaraan. Ya, kalau kita pengen kaji-kaji betul. Itu yang keempat. Yang kelima, tawakal. Ya, tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupi apa? Kebutuhannya. Ya, termasuk rizki di antaranya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Allah akan betul-betul dan benar-benar memberikan rizki kepada kalian. Syaratnya apa? Tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah akan sebuah hasil setelah kita itu berusaha. Itu dinamakan dengan tawakal. Kalau sekedar ya Allah aku serahkan semua urusan duniaku kepadamu tanpa ada usaha, itu namanya bukan tawakal tapi pengangguran. Pengangguran, bukan tawakal. Karena orang yang bertawakal adalah dia serahkan hasilnya, dia sandarkan kepada Allah akan hasil, tapi dia tetap berusaha. Itu dinamakan dengan tawakal. Ya, kalau orang yang tidak berusaha, tiba-tiba dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan tawakal. Yang keenam, memperbanyak atau senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Dengan bersyukur semakin ditambah nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum
inna 'adzabi lasyadid. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka aku akan tambahkan untuk kalian. Kata Allah Azza wa Jalla. Jelas di sini bahwasanya orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rizkinya. Sudah ada rizki tapi masih dikasih rizki yang lain. Itu bagi mereka orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ini sebab yang keenam. Yang ketujuh, menunaikan haji dan umrah. Menunaikan haji dan umrah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ya, kama yanfil kiru khabasal hadid, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iringi haji dengan umrah. Iringi haji dengan umrah. Karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan, sebagaimana api itu menggugurkan, sebagaimana api itu menanggalkan karat-karat pada emas, ya, atau pada besi. Ya, api menggugurkan, menanggalkan karat-karat besi. Maka begitulah haji dan umrah akan menggugurkan dosa-dosa seseorangnya. Terlebih lagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk umrah, umrah lagi, dari umrah, umrah lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah yang lain itu akan menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Hadis ini menganjurkan kita untuk berulang-ulang melakukan umrah jika ada kemampuan, ya, mengulang-ulang umrah. Sudah umrah ada rizki, berangkat lagi. Sudah umrah ada rizki, berangkat lagi. Karena apa? Antara satu umrah ke umrah yang lain itu akan menghapuskan dosa di antara kedua umrah tersebut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Yang kedelapan adalah sering-sering bersedekah. Ini yang kedelapan. Sering-sering bersedekah. Tayyib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kemarin saya bercerita. Ada yang ingat ceritanya? Ada yang ingat cerita kemarin yang saya sebutkan? Kisah seorang suami dan istri dengan anak perempuannya yang anaknya demam, tayyib, yang sampai di pertengahan jalan dia ketemu dengan orang yang mogok mobilnya dengan harapan istrinya ada imbalan, ternyata nggak dapat. Suaminya menegur istrinya terus sampai akhirnya apa? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di hari itu dia bersedekah 30.000, Allah ganti dengan 600.000. Ingat ceritanya kan? Tayyib. Jadi kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Naam, ini yang ke-8. Sekarang kita masuk kepada kunci rizki yang ke-9. Ya. Kita masuk kepada kunci rizki yang ke-9. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci rizki yang ke-9 adalah menikah. Ya, menikah itu mendatangkan rizki. Itu terutama bagi yang masih single, yang masih sendiri, ya, terutama yang masih sendiri. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, menikah itu pintu rizki. Menikah itu pintu rizki. Dan banyak dijumpai para pemuda-pemuda yang dahulunya sebelum menikah berbadan kurus, lemah,
Tapi sudah nikah berbadan. Tandanya apa? Allah kasih rizki. Ya atau enggak? Allah kasih rizki. Makanya banyak orang-orang yang ketika selesai menikah badannya bertambah, berat badannya bertambah. Alhamdulillah. Saya sendiri punya adik kandung pas di bawah saya. Sebenarnya mau nikah beberapa tahun yang lalu, tapi qadarullah sakit-sakitan sampai berat badannya turun sekitar 12 kilo, sampai kurus. Kalau orang Jawanya bilang kempot. Tahu kempot? Pipinya ya, sampai pipinya itu ke dalam, ya, saking kurusnya. Thayyib jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dengan sakitnya terus dia berobat, ada masa sehat alhamdulillah, menikah. 1 bulan 2 bulan menikah mulai tampak jarum timbangan itu semakin ke kanan, nggak pernah ke kiri. Atau angkanya semakin ke kiri, 20, 30, 40, 50. Yang dahulunya kemarin dia cuma 40 sekian, sekarang sudah 50 sekian. Alhamdulillah. Berarti ada penaikan. Ya, berat badannya naik, rizkinya otomatis itu bertambah. Karena di antara rizki Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masalah nominal uang gaji bulanannya, bukan. Tapi rizki Allah adalah ketika badan sehat. Rizki atau bukan? Rizki lah. Ketika yang dahulunya sakit-sakitan setelah menikah, alhamdulillah Allah kasih dia kesehatan. Rizki atau bukan? Rizki. Tayyib. Nah, jadi kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Banyak juga orang yang setelah menikah dulu badannya itu lemah, tapi setelah menikah kekar, semakin kuat, ya. Bahkan sebagian mereka yang dahulunya di masa bujangnya, di masa lajangnya, ketika dia tetap bekerja, nggak pernah bisa bangun rumah. Setelah dia berumah tangga, kerjanya tetap itu, gajinya nggak jauh meningkat, tapi kok tiba-tiba bisa bikin rumah. Dari mana itu coba kira-kira? Apa sebabnya? Rizki dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-32. Dari ini bisa menjadi motivasi orang-orang yang mereka itu masih malas menikah sementara umur mereka sudah lanjut. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Apa kata Allah? Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang sudah layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau sekiranya mereka itu fakir, miskin, maka dengan menikah itu Allah akan kayakan mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rizki dan pemberiannya. Itu janji Allah. Ya, ada adatu syartin, ada jawabu syart. Ada huruf kalau yang belajar bahasa Arab, ada alat atau huruf yang menyebutkan syarat. Jika kalian itu miskin, maka Allah akan kayakan. Dengan apa tadi? Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum. Ankihu, menikah. Berarti dengan menikah itu mendatangkan rizki Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan seorang suami, orang tua, ataupun orang lain yang akan memberikan kecukupan kepada kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita kecukupan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kepada kita itu karunia. Dan karena Allah Azza wa Jalla maha luas pemberiannya dan maha rizki, maha besar dan banyak rizkinya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu apa? Kalau pemberi rizki itu Ar-Razik, yang memberi rizki. Ini Ar-Razzaq itu apa? Ya. Yang pernah belajar bahasa Arab, Ar-Razzaq itu dengan wazan fa'al yang artinya apa? Terus menerus. Ya. Kalau Ar-Razik yang memberikan rizki. Tapi kalau Ar-Razzaq yang selalu, senantiasa, terus menerus tanpa henti memberi rizki. Makanya orang selagi hidup, selama itu dia punya rizki. Ingat lagi kisah yang pernah saya ceritakan, bahwasanya rizki itu akan selesai dengan habisnya umur. Orang yang terjatuh dalam lubang kemudian diselamatkan, kemudian ditanya kenapa bisa seperti itu, ternyata dia diselamatkan oleh Allah hanya untuk menjemput rizki terakhir, yaitu apa? Minum toh. Yang kemarin saya ceritakan, ada orang termasuk dalam lubang, minta tolong dia, akhirnya ada orang yang menyelamatkan, ditarik ke atas, dikasih minum. Selesai minum, ditanya sama orang ini, kenapa kok bisa masuk tadi? Dikatakan saya tadi begini. Pas jalan ke sini saya terjatuh ke dalam. Memang dia jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam yang kedua kali, wafat langsung. Berarti memang dia itu ketika itu dia hanya naik ke atas untuk apa? Menjemput rizki yang terakhir, yaitu minum dari orang tersebut. Setelah itu habis rizkinya. Jadi kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seorang gadis sebelum menikah terkadang hanya memiliki sekedar rizki yang diberikan kepadanya. Tetapi ketika dia menikah dengan seorang pemuda, Allah tambahkan rizkinya kepada wanita tersebut. Begitu juga seorang pemuda, di mana sebelum dia menikah dia hanya memiliki rizki sekedar untuk kebutuhan dia saja. Tapi setelah dia menikah, yang dulunya gajinya sama 2.500.000, pas-pasan untuk dirinya sendiri, tapi pas nikah harusnya kalau 2.500.000 untuk satu orang, berarti kalau untuk dua orang berapa? 5 juta harusnya. Tapi ternyata ketika sudah dua orang, 2.600.000, naik 100 pun cukup untuk berdua. Kira-kira yang bikin cukup itu siapa? Ini si hamba pandai ngirit atau karena Allah cukupkan kebutuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Al-Kafi. Apa itu Al-Kafi? Yang memberikan kecukupan. Ya, Allahul Kafi. Allah yang memberikan kecukupan kepada kita. Oleh karenanya, kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terkadang bagi orang yang sudah menikah, ya, terkadang bagi orang yang sudah menikah sebelum memiliki anak, rizkinya yang diterima pas-pasan untuk dua orang. Kemudian lahirlah seorang anak, gajinya pun tak tambah, ya, gajinya pun juga tidak tambah. Tapi ternyata rizki yang selama ini hanya mencukupi untuk dua orang, tapi ternyata itu pun bisa cukup untuk dia, istrinya, dan satu orang anaknya. Begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menikah. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan menikah itu adalah salah satu di antara sebab rizki itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita merasa khawatir, jangan pernah merasa takut akan rizki Allah. Nih anak saya tambah lagi, anak saya tambah lagi, tambah lagi. Ini mau dikasih makan apa? Anda nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Kalau Allah sudah kasih Anda rizki anak, berarti ketika itu Allah sudah siapkan rizki untuk anak tersebut. Ya atau tidak? Anda yakin atau enggak? Yakin atau enggak? Yakin jemaah sekalian. Makanya Allah katakan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Atau wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Kata Allah Azza wa Jal, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, karena kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami pula memberikan rezeki kepada mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya masing-masing yang hidup itu sudah ada jatah rizki. Jatah Anda enggak akan dimakan oleh anak. Jatah istri tak mungkin Anda makan. Jatah Anda pun tak akan diambil oleh istri. Jatah istri lain, jatah Anda sebagai suami lain, jatah anak pun lain. Kalau Anda sudah paham konsep rizki ini, maka hidup Anda akan terasa nyaman. Hidup Anda akan terasa lapang. Hidup Anda akan terasa tenang. Kenapa? Rizki kita sudah masing-masing. Lihat perkataan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, lamma alimtu anna ar-rizqa qad katabahu Allahu li itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudahu ghairi. Kata Hasan Basri rahimahullah, beliau menyatakan apa? Tatkala aku mengetahui bahwasanya rizkiku telah Allah tetapkan untukku, maka hatiku menjadi tenang, karena yang menjadi bagianku tidak akan diambil oleh selainku. Pahami itu baik-baik Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang menjadi jatah kita di hari itu nggak akan pernah diambil oleh orang lain. Makanya tidak ada istilah rizki yang tertukar, nggak ada. Istilah rizki yang tertukar itu nggak ada. Kalau anak yang tertukar, sinetron. Nah, kalau anak yang tertukar, sinetron. Istri yang tertukar, itu kebangetan. Tapi kalau rizki yang tertukar, tidak mungkin. Tidak mungkin rizki tertukar. Kalau Anda katakan rizki saya tertukar dengan orang lain, berarti Allah punya sementara kita yakin Allah salah atau enggak? Allah punya salah atau enggak? Allah mungkin salah? Tidak. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Allah enggak akan pernah punya salah. Makanya tidak ada istilah namanya rizki saya tertukar, enggak ada. Apa yang Anda dapatkan itu rizki Anda. Apa yang kita raih itu bagian kita. Yakini itu, imani itu, ya, karena itu adalah bagian daripada kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana dalam sebuah perkataan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau radhiyallahu anhuma berkata, iltamisul ghina fil bahi. Iltamisul ghina fil bah. Carilah kekayaan itu dalam pembahasan kita tadi apa? Menikah kan? Baik. Apa kata Abdullah bin Umar? Iltamisul ghina fil bah. Carilah kekayaan itu dalam menikah. Carilah kekayaan dalam pernikahan. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, ajibtu li rajulin la yatlubul ghina bil ba'ati wallahu taala yaqulu fi kitabih iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Kata Abdullah bin Umar, aku heran dengan seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dengan pernikahan, padahal Allah sudah katakan siapa yang menikah kalau dia itu miskin, Allah akan kayakan dia. Allah akan berikan kemampuan kepada dia. Jadi para pemuda-pemuda yang masih jomblo, mereka tuh menderita. Karena apa? Ya, mereka baik menderita fisik, menderita batin, menderita rizki. Ya, kalau memang pengen berubah rizkinya, menikah salah satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatan untuk menjaga kehormatannya. Lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, thalathatun kulluhum haqqun 'ala Allah 'aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah telah jamin untuk mereka itu rizkinya. Siapa itu? Al-ghazi fi sabilillah,
orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian wal mukatabul ladzi yuridu al-ada, budak hamba sahaya yang hendak melunasi hutang piutangnya, atau budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya sendiri, atau orang yang ingin melunasi utangnya. Kemudian yang ketiga, wan nakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah karena ingin mendapatkan kehormatan dan menjaga kemaluannya. Tayyib, masuk waktu, kita adzan terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang kita bacakan sebelum adzan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 3 golongan manusia yang Allah jamin untuk mereka itu rizki dan kecukupan darinya. Yang pertama siapa? Al-ghazi
fi sabilillah, orang yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah al-mukatab alladhi yuridul ada, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya, dan juga bisa dipahami sebagai orang yang berhutang kemudian dia sedang berusaha untuk melunasi utang piutangnya. Kemudian yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf atau ta'affuf, seseorang yang menikah yang niatnya adalah untuk menjaga kehormatan. Maka tiga orang ini dijamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dari hadis ini kita bisa pahami, kita bisa ketahui bahwa di antara orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka ingin menjaga pandangannya supaya tidak melakukan perzinaan dan seterusnya, ya, agar kemudian seseorang itu bisa mendapatkan ketenangan dalam pernikahan tersebut. Maka orang yang demikian itu merekalah orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Adapun kisah tentang seseorang yang mengeluhkan kemiskinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia ingin mendapatkan rizki, lalu dia datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah menasihatinya untuk menikah satu, kemudian belum dapat rizki, dia ngadu lagi kepada Rasulullah. Rasulullah katakan apa? Nikah lagi. Masuk yang kedua, rizkinya masih seret, kemudian datang kepada Rasulullah, Rasul katakan apa? Nikah lagi. Istri yang ketiga rizkinya masih seret, kemudian dia datang kepada Rasulullah, nikah lagi. Barulah di istri yang keempat dia mendapatkan rizki. Ini hadis kata para ulama, atau ini kisah yang tidak benar, kisah yang tidak sahih. Hadisnya dinilai sebagian ulama sebagai hadis yang palsu, tapi banyak orang menjadikan dalil seolah-olah satu-satunya dalil untuk poligami ini, ya. Maka kita katakan kalau ada orang yang pengen poligami, poligami saja, ayatnya ada, tapi jangan ditambah dengan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai sampai akhirnya dia dikatakan ada kisah yang sampai dia memiliki istri 4 barulah dia itu kaya dan sebagainya. Maka hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang tidak benar, tidak ada asal usulnya, atau boleh dikatakan sebagai hadis yang palsu, sehingga kisah tersebut adalah kisah yang tidak benar. Dan harusnya seseorang kalau memang ingin mendapatkan rizki dari Allah, di samping menikah tentu dia juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lainnya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal di awal pertemuan kita tadi, ya. Semoga setiap urusan kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, dimudahkan bagi kita. Semoga yang punya hutang Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutangnya. Yang ingin menyekolahkan anaknya, semoga Allah mudahkan anaknya bersekolah. Yang ingin menguliahkan anak-anaknya, semoga ada biaya sehingga anaknya bisa kuliah. Dan semoga nanti setelah selesai kuliah pun Allah bukakan rizki untuk anak dan keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa melakukan nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengulang dari awal, ya, karena di sini ada yang bertanya, barangkali mungkin pemirsa ini baru kali ini mendengar, ya. Kita ulang dari awal kunci-kunci rizki yang kita sudah jelaskan, ya, termasuk yang kita sampaikan pada hari ini, ya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau yang bawa pena boleh ditulis, kalau sekiranya perlu, yang bawa handphone juga bisa ditulis. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak atau banyak mengerjakan salat.
Ya, setelah bertakwa kepada Allah, memperbanyak dalam mengerjakan salat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Ya, yang ketiga, memperbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, menjalin silaturrahim. Ya, yang keempat menjalin silaturrahim. Kemudian yang kelima, tawakal. Yang kelima tawakal. Kemudian yang keenam, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ke enam atau ketujuh? Ketujuh adalah menunaikan haji dan umrah. Menunaikan haji dan umrah. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Dan yang kesembilan, yang terakhir kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah menikah. Ya, menikah, terutama bagi yang masih bujang, yang masih gadis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bab kunci-kunci rizki masih bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah taala. Dan mohon maaf jika sekiranya kami terlalu panjang dan terlalu bertele-tele dalam menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa mendapatkan kebaikan dari kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu rizki, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi untuk kita semua rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahumma akthir amwalana wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, perbanyaklah kepada kami harta kami dan berkahilah apa yang Kau berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita yang benar itu benar, sehingga kita bisa melakukan dan mengamalkannya. Dan semoga Allah beritahukan kepada kita yang salah itu salah, sehingga kita bisa menjauhkan diri darinya. Wallahu taala alam bisawab. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.